Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang cukup fenomenal ya dari Kementerian Keuangan. Bayangin aja, ada kanal pengaduan baru lewat WhatsApp, baru seminggu laporannya udah masuk lebih dari 28.000. Banyak banget kan? Iya, 28.000 lebih itu angka yang sangat signifikan ya untuk sebuah inisiatif baru langsung diserbu gitu. Nah, kita bakal coba ulas lebih dalam nih soal kanal lapor Pak Purbaya ini. Sumber kita dari tribuntimur.com, tanggal 25 Oktober 2025. Kita coba bedah deh, ini kanal apa sih sebenarnya? Terus gimana respon awalnya yang, wah masif banget itu, sama lihat contoh kasusnya juga, biar Anda dapat gambaran utuh ya. Oke, kita mulai aja diskusinya. Jadi lapor Pak Purbaya ini spesifiknya apa? Katanya saluran resmi ya? Betul, ini saluran pengaduan resmi baru banget diluncurkan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa tanggal 15 Oktober kemarin. Yang unik, ini full WhatsApp ya. Di nomor 0822 4040 6600, praktis banget kayaknya. Iya, praktis dan sangat direct. Itu poin pentingnya. Fungsinya juga spesifik banget. Buat nampung laporan atau keluhan, masukan, atau bahkan kalau Anda mau tanya soal perilaku pegawai di dua Direktorat Jenderal Utama Kemenkeu. DJP sama DJBC itu ya, pajak dan bea cukai. Betul, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi ini kayak jalur pintas langsung ke menterinya gitu. Nggak perlu lewat birokrasi yang mungkin ribet. Dan responsnya itu loh, kayak yang saya bilang tadi, baru 5 hari kerja aja per 20 Oktober pagi, udah 28.390 laporan. Gila sih. Selama ini nggak tahu mau disalurin kemana gitu ya. Atau mungkin juga orang seneng aja bisa lapor langsung ke menteri. Atau ya campuran keduanya. Bisa jadi, bisa jadi. Yang jelas ini ngasih gambaran skala tantangan, pengawasan, sama ekspektasi publik yang ternyata tinggi banget deh. Nah, dari jumlah segitu, katanya sekitar 14.025 laporan itu udah selesai diverifikasi. Oke, 14 ribuan udah diverifikasi. Itu isinya apa aja tuh yang udah dicek? Bisa dirinci nggak? Bisa. Jadi dari 14.025 yang terverifikasi itu, ada 722 yang aduan spesifik soal perilaku atau layanan, terus ada 393 yang isinya masukan, ya saran gitulah. Ada 432 pertanyaan, nah sisanya ini gede banget, sekitar 12.000 masih dikategoriin lain-lain. Lain-lain? Maksudnya gimana tuh? Ya bisa jadi laporannya mungkin kurang jelas, atau mungkin salah alamat, bukan soal DJD atau DJBC. Dan yang perlu dicatat juga, masih ada sisa sekitar 14.365 laporan lagi yang nunggu diverifikasi. Jadi kebayang ya, volume komunikasinya gede banget. Wah, PR besar juga ya buat tim Kemenkeu ngelolanya. Terus tindak lanjutnya gimana? Katanya ada pergeseran fokus aduan juga ya? Iya, jadi dari yang udah diverifikasi itu, katanya 437 laporan udah ditindaklanjuti. Rinciannya, 239 itu terkait DJP, pajak, terus 198 terkait DJBC, bea cukai. Nah ini nih yang menarik. Pak Purbaya sendiri bilang ada pergeseran. Kalau dulu kan mungkin isu bea cukai ya yang sering viral gitu. Iya, betul. Sering banget tuh bea cukai. Nah, data awal dari kanal ini nunjukin laporan terbanyak malah soal DJP, soal pajak. Ini bisa jadi indikasi ada isu tertentu di pajak saat ini, atau ya mungkin karena orang lebih sering ketemu petugas pajak aja dibanding petugas bea cukai. Logis juga sih. Masuk akal. Ada contoh kasus yang spesifik nggak? Biar kebayang kita laporan kayak apa sih yang masuk. Saya dengar ada cerita unik dari Tiga Raksa, Tangerang. Oh iya, ada satu laporan yang cukup jadi perhatian. Awalnya itu dikira dugaan premanisme di Tiga Raksa. Tapi pas ditelusuri sama Kemenkeu, ternyata bukan. Kasusnya itu melibatkan seorang account representative atau AR pajak. Petugas pajak lah ya. AR pajak ya, bukan premanisme beneran. Terus inti keluhannya apa dong? Bukan premanisme kriminal gitu. Lebih ke perilaku petugasnya. Jadi inti laporannya itu soal sikap si ER ini yang dianggap nggak ngenakin pas nagih pajak. Nilainya sih nggak besar, 300.000, tapi masalahnya nagihnya itu jam 5 pagi. Hah, jam 5 pagi nagih pajak? Serius? Iya, jam 5 pagi. Itu kan aneh banget ya. Jelas nggak lazim dan bikin orang bertanya-tanya soal prosedur sama etika. Walaupun jumlahnya kecil,
cara sama waktunya nih yang jadi masalah. Wah, iya sih. Jam 5 pagi didatengin petugas pajak, saya juga bakal kaget banget. Ini benar-benar nunjukin aspek perilaku ya yang dikeluhkan. Betul, dan ini menunjukkan jenis keluhan spesifik yang bisa ketangkap sama kanal ini, yang mungkin lewat jalur biasa susah terlaporkan. Oke. Jadi, kenapa sih kanal Lapor Pak Purbaya ini penting buat Anda, para pendengar ketahui? Buat nyampein aspirasi, kasih masukan, atau ya laporin aja pengalaman yang dirasa nggak pas. Langsung lagi. Ini bisa jadi mekanisme akuntabilitas tambahan yang lebih gampang diakses lah. Kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas gimana? Maknanya apa? Ini juga nunjukin sih, upaya pemerintah buat lebih responsif dan akuntabel aparaturnya. Kan sering itu dikeluhin soal itu. Tingginya laporan dalam waktu singkat ini, ya itu tadi. Nandain kalau masyarakat emang butuh banget saluran pengaduan yang efektif, gampang, dan rasanya didengar langsung sama pimpinan tertinggi. Tinggal nanti gimana kelanjutannya aja. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, kita udah lihat gimana kanal Lapor Pak Purbaya ini muncul lewat WhatsApp, langsung diserbu puluhan ribu laporan dalam seminggu. Isinya macam-macam, dari pertanyaan sampai kasus unik kayak nagih pajak subuh-subuh tadi. Dan ada catatan soal pergeseran aduan yang sekarang lebih banyak ke DJP. Nah, sebagai penutup, mungkin ya, adanya kanal langsung kayak gini tuh munculin pertanyaan penting buat kita pikirin bareng. Pertama, gimana nanti mekanisme internal Kemenkeu buat mastiin tiap laporan, terutama yang beneran valid ya, nggak cuma dicatat doang, tapi bener-bener ditindaklanjuti efektif, transparan, dan kalau perlu ada efek jerahnya. Itu penting banget sih soal tindak lanjutnya. Betul. Terus yang kedua, ini mungkin lebih mendasar. Bisa nggak sih inisiatif yang kesannya populis kayak gini beneran dorong perubahan budaya layanan yang lebih bagus? Yang sistemik gitu, dan awet di DJP sama DJBC buat jangka panjang. Nah, ini PR besar yang menarik buat kita pantau bareng perkembangannya ke depan. Diskusi yang menarik banget. Semoga ulasan kita kali ini bisa ngasih Anda pemahaman yang lebih utuh ya soal inisiatif Lapor Pak Purbaya ini dan juga implikasinya. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya ya. Ada aduan yang terbukti mengenai akun representatif di KPP 3 Raksa, namun bukan tindakan premanisme katanya. Tindakan yang dilakukan adalah akan receivernya mengingatkan tunggakan pajak sebesar 300.000 kepada wajib pajak pada waktu yang tidak wajar, yaitu pukul 5.41 pagi, dan mengancam akan mencabut status sebagai pengusaha kena pajak. Setelah klarifikasi kepada AR disebabkan karena beban kerja yang sangat tinggi dan takut lupa, kepada AR yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan terkait komunikasi yang patut terhadap wajib pajak. Nggak masuk akal alasannya. Coba kasih sanksi sedikit deh. Jangan dilatih aja, dihukum sedikit deh. Kan penjelasannya nggak masuk akal. Dia ngejar uang 300.000 jam 5 pagi. Agak aneh. Stres, mabuk kali malamnya dia. Jamnya kecepatan. Rumah orang. Bayar. Kasih sanksi sedikit ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.